Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julius Kevin Bagas Suragil. Di sini saya akan men-sharingkan insight saya pertemuan dan terakhir di mata kuliah konseling humanistik pada tanggal 21 Desember. Sebelumnya Kak Mira menjelaskan ada namanya pendekatan atau penjelasan tentang ekstensial, dan berikutnya ada presentasi video mengenai penemunya yaitu Viktor Frankl. Lama-lama kita langsung ke intinya. Eksistensial itu merupakan salah satu pendekatan yang berkaitan dengan aliran humanistik, yaitu tentang kebebasan, yang mana kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan kebebasan itu. Berikutnya ada namanya eksperiensial. Tadi kan eksistensial, berikutnya eksperiensial. Ini merupakan pendekatan untuk membantu konseli menemukan maknanya. Dan berikutnya Kak Mira menjelaskan video tentang Viktor, yaitu ada namanya existential angst, dan ada berikutnya yaitu video mengenai menurut Yalom. Jadi inti videonya itu ngebahas tentang belajar tentang bagaimana mengekspor setiap pertanyaan di setiap sesi konselingnya. Terus yang kedua ada kedekatan sangat penting pada sesi konseling dan pendekatan apapun itu. Jadi bisa berguna untuk sesi berkelanjutan. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan ekstensial angst. Apa sih itu ekstensial angst? Yaitu artinya ekstensial vakum, yang berarti pandangan ekstensial ini berkaitan dengan analisis mimpi dari psikoanalisa. Mengapa? Karena pada dasarnya ekstensial itu menghadapi dari psikoanalisa. Setiap pendekatan itu antara satu sama yang lain itu ada kaitannya. Tetapi pada saat konseling jangan dimix, karena itu beda pendekatan. Dan berikutnya Kak Miri juga mempresentasikan video. Ini pendekatan atau penemuan dari Yalom yang isinya itu tentang mengeksplorasi permasalahan, terus memperdalam mimpi pertama konseli, hal yang sangat penting. Dan mimpi yang pertama itu adalah yang menyedihkan masalah bagi konseli. Masih membahas tentang Yalom juga membahas ada namanya lighting question. Artinya itu apa sih? Pertanyaan yang berkaitan dengan tentang namanya lighting question. Apa sih artinya? Yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan teknik yang digunakan, seperti analis mimpi. Analis mimpi itu berarti pakai pertanyaan terbuka, terus berkaitan dengan mimpi, kematian, keluarga. Ini bisa disesuaikan. Dan esensial menurut Yalom itu membahas tentang mengeksplorasi masa lalu, masa kecil, terlalu empati terhadap orang lain sehingga kita kehilangan diri kita gitu. Dan menurut Yalom, ia merefleksikan kejadian apa di dalam sudut pandangannya, kemudian seolah ia mengalami lagi, atau disebut French tense. Dan itulah adalah tentang pembahasan video Yalom. Berikutnya Kak Mira juga mempresentasikan pendekatan humanistik yang ditemukan oleh Rolmey. Rolmey ini ngebahas tentang setiap pendekatan itu baik adanya jika dilakukan langsung oleh penemu, yaitu psikoterapi. Jadi ketika menjadi konselor, kita harus hadir sepenuhnya pada saat sesi konseling, jangan hanya gimmick. Karena setelah saya memperhatikan suatu konseling, karena konseling saya ada teman dekat saya sendiri dan saya juga tahu dia itu seperti apa. Ketika saya menghadapkan dengan kenal lawan jenis saya itu adalah konseling teman saya sendiri, di sini saya biasanya role play nih. Kita buat skrip di mana membuat sebuah permasalahan yang nantinya saya bisa menjelaskan atau menemukan permasalahan itu tersebut. Jadi kayak
secara nggak langsung itu role play lah, kayak udah direncanakan. Dan harusnya menurut Rolme ini konseling itu harus sudah mempersiapkan hadir sepenuhnya pada sesi konseling tuh. Dan Rolme juga membahas tentang Vincentius Counselor, artinya itu membantu konseli menyadari apa tadinya yang tidak ia sadari. Jadi setiap pendekatan itu efektif kalau kamu dalami, jangan karena bosan ganti-ganti pendekatan. Dan apapun yang kita lakukan dalam sesi konseling, uh, bisa kita bisa mengaturi apapun yang kita lakukan dalam sesi konseling, lakukan konseling senatural mungkin, atau kita bisa menggunakan mind skill sesuai dengan gaya kita untuk konseling. Jadi kita itu tidak terpaku dengan pendekatan, tetapi kita juga ada namanya mind skill untuk berjalan sesi konseling itu berjalan dengan lancar. Gitu. Dan berikutnya adalah terkadang segala sesuatu tidak dapat dikendalikan. Maksudnya di sini ya pokoknya seperti itulah. Kita harus bisa mind skill atau kita punya cara untuk konseling itu tersebut. Terkadang segala sesuatu tidak dapat dikendalikan. Itu hasil sharing insight saya mengenai pada tanggal 21 Desember, yaitu mata kuliah terakhir konseling humanistik yang membahas tentang Victor, Rolme, dan Yalom tentunya. Itu sharing insight saya. Mohon lebihnya banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih.